Namun di sini ayahnya meminta Judy untuk tidak mengkhawatirkannya dan menyuruhnya pergi ke pangkalan Jupiter untuk menghentikan pesawat Jupiter yang mengangkut air dari sumur tersebut dan akan pergi ke Resolute. So tanpa buang-buang waktu, Judy langsung gas OTW ke pangkalan dan meminta Don West untuk membatalkan pengiriman air ke Resolute. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Will yang masih penasaran dengan Scarecrow dan nekat menyelinap ke ruang penyimpanan. Ternyata Ben juga berada di tempat tersebut dan di sini Will berkata kepada Ben kalau dia akan mencoba untuk menyatukan tangan robot tersebut dengan harapan robotnya nanti akan teriset dan kembali ke setelan pabrik. Namun berbeda dengan robot Will sebelumnya, Scarecrow tampak tidak terpengaruh dan malah mencoba untuk menyerang Will. Untungnya di sini Ben gercep langsung menyalakan penahan untuk menghentikan Scarecrow. Bersamaan dengan itu, Maureen muncul dan langsung ngomel ke Ben karena menganggapnya tidak bisa menjaga anak kecil. Namun setelah dijelaskan maksud dan tujuan Will yang sebenarnya, Maureen akhirnya melunak dan mengizinkan Will untuk melanjutkan rencananya, berharap mereka akan menemukan titik terang agar Resolute bisa kembali beroperasi. So Maureen mengajak Will kembali menemui Scarecrow untuk mencoba berkomunikasi dengannya. Di percobaan kali ini, tanpa diduga Scarecrow memahami ucapan Will dan menunjuk ke arah tiang di mana terdapat bekas cakaran dari pertarungan robot alien sebelumnya. Karena penasaran, Will lalu mencoba untuk menyentuh spot tersebut. Seketika dia langsung terhubung dengan robot aliennya dan mendapat sebuah visual di tanah bebatuan yang tidak lain adalah tekstur dari planet tempat para warga Resolute mengungsi saat ini. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan John yang masih berusaha untuk keluar dari proyek galian sumur. Namun karena besi-besi yang dipakai untuk memanjat juga sudah mulai keropos, dia lalu terjatuh dan malah tercoblos sebuah batang besi di bagian perut. Dia lalu memberitahu Judy yang saat ini sedang berada di pangkalan tentang keadaannya. Karena panik mendengar kabar dari ayahnya, Judy langsung gas OTW menggunakan mobil penjelajah tanpa memperdulikan peringatan dari para engineer. Jadi sebelumnya, orang-orang sudah diberitahu oleh Don West dan teman-temannya dari Departemen Engineer untuk tidak mengoperasikan semua kendaraan di pangkalan. Karena setelah diteliti, ternyata zat penyebab keroposnya alat-alat di sumur menyebar dengan cepat melalui sentuhan. Artinya semakin tinggi mobilitas, maka resiko barang-barang akan hancur juga semakin tinggi. Dan ternyata apa yang dikatakan para engineer benar terjadi. Mobil penjelajah yang dipakai Judy tiba-tiba rusak di tengah jalan, yang artinya dia mau nggak mau harus berlari menuju ke lokasi proyek galian. Namun karena jaraknya yang masih lumayan jauh dan waktu yang semakin menipis, Judy akhirnya memutuskan untuk memotong jalan, di mana sebenarnya hal itu sangat beresiko karena dia harus keluar dari pagar penjaga yang dipasang untuk melindungi koloni di sana. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba T-Rex mini penghuni planet muncul dan mengejar Judy. Untungnya karena pengalaman kerja sebagai driver Shopee, Judy bisa menggocek T-Rex tersebut dengan memasuki celah bebatuan dan akhirnya bisa lolos dari kejaran mereka. Singkat cerita, dia akhirnya sampai di lokasi pengeboran dan langsung memberikan obat-obatan untuk ayahnya menggunakan pipa yang dibuat dari para pekerja sebelumnya. Lalu akhirnya nyawa ayahnya dapat terselamatkan dan para pekerja bisa mengeluarkannya dari sana dengan aman. Sementara itu di sisi lain,
Diperlihatkan Dr. Smith yang saat ini sudah sepenuhnya mendapatkan privilege sebagai dokter di pesawat induk Resolute setelah sebelumnya dia telah menghapus semua data tentang Dr. Smith asli dan membuat satu-satunya saksi yaitu Kapten Resolute terinfeksi oleh rumput laut beracun yang dibawanya dari planet sebelumnya. Dr. Smith. Di sini dia sadar kalau diam-diam Penny juga menaruh curiga kepadanya. So, dia mendatangi Penny di ruang kelas untuk berusaha memberikan isme-isme agar Penny mempercayainya. Namun di tengah perdebatannya, tiba-tiba lantai koridor mendadak keropos dan runtuh di mana ternyata zat yang berasal dari proyek galian sumur sudah mencemari Resolute dan membuat beberapa bagian pesawat hancur. Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, diperlihatkan infeksi keropos di pesawat Resolute yang sudah mulai membesar. Kapten pesawat akhirnya langsung mengaktifkan protokol evakuasi dan langsung melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran zat tersebut. Namun Penny dan yang lainnya masih terjebak di mana ruang kelas tempat mereka berlindung berada di tengah-tengah koridor yang terinfeksi. Beberapa upaya penyelamatan sudah dilakukan, namun semua jalan menuju ke ruang kelas sudah terputus, termasuk jalur-jalur kecil seperti ventilasi udara yang juga sudah tidak bisa untuk dilewati. Direct application of an ammonium counter agent. They're going to sacrifice us to save the rest of the ship. We need to prepare for a worst-case scenario. Lalu setelah mempertimbangkan beberapa skenario terburuk, Kapten Resolute akhirnya memutuskan untuk mengamputasi bagian pesawat yang terinfeksi, yang artinya terpaksa Penny, Dr. Smith, dan yang lainnya akan terbuang ke luar angkasa. Di sisi lain, Don yang mendapat kabar soal rencana tersebut, dia langsung pergi menemui Kapten untuk mengusulkan rencana evakuasi alternatif. Setelah sebelumnya kontak-kontakan dengan Penny, Don West mengusulkan kepada Kapten untuk memanfaatkan box kedap udara yang ada di ruang kelas untuk tempat mereka berlindung selama sekian detik di luar angkasa. Sementara Don nantinya akan standby dengan pesawat Jupiter dan menangkap mereka saat boxnya terlempar keluar. Awalnya si Kapten tampak ragu dengan usul Don West, karena sebenarnya box tersebut tidak didesain untuk tahan di luar angkasa. Untuk meyakinkan bahwa rencananya pasti berhasil, Don West harus mengakui kalau selama ini dia menggunakan box tersebut untuk menyelundupkan daging-dagingan dan beberapa barang haram. Oleh karena itu dia yakin kalau box tersebut akan bertahan dan melindungi Penny dan yang lainnya selama beberapa detik di luar angkasa. On your command. So, setelah mendengar pengakuan yang cukup masuk akal dari Don West, karena tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan Penny dan lain-lain, si Kapten akhirnya setuju dan mempersilahkan Don West beraksi. You can have your Jupiter, but if that, we hope to have you out shortly. I'll be out. Tanpa membuang waktu, Don West langsung membriefing Penny via HT dan menyuruh mereka untuk umpel-umpelan masuk ke dalam box tersebut. Singkat cerita, setelah akhirnya mereka masuk dan bagian dari Resolute mulai dibuang, dengan memanfaatkan waktu yang sangat sedikit, Don West akhirnya berhasil menyelamatkan Penny dan yang lainnya tanpa adanya kendala. Namun begitu kembali ke Resolute, dia harus ditahan sebagai konsekuensi atas pengakuan penyelundupannya. Walaupun sebenarnya penahanannya cuma formalitas saja, mengingat jasanya lebih besar untuk Resolute. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Maureen, Will, dan Ben yang sudah sampai di lokasi yang dilihat Will saat dia terhubung dengan robot alien tempo hari. Karena hari sudah mulai gelap, mereka lalu menyeting pagar betis untuk melindungi mereka dari T-Rex mini penghuni planet tersebut. Dan tepat seperti perkiraan mereka, T-Rex itu muncul karena ternyata Will dan yang lainnya masuk ke wilayah mereka. Sialnya lagi, karena pemasangan pagar yang belum sempurna, alat tersebut jadi agak konslet, sebentar nyala sebentar enggak, yang akhirnya membuat para T-Rex itu berhasil masuk dan menyerang mereka. Namun di saat yang bersamaan, alhamdulillah robot alien muncul dari belakang Will yang membuat monster-monster tersebut mundur teratur. Setelah kangen-kangenan sebentar,
Robot itu mengajak Will ke sebuah goa dan mencoba berkomunikasi dengan menunjukkan beberapa gambar kenang-kenangan mereka selama ini. Even though we were apart, drawings. He made them. Namun setelah melihat bekas dempulan di lengan robotnya, Will langsung menyadari kalau dia bukanlah bestinya, melainkan robot alien jahat yang satunya lagi. Hey, Mom? Di sini Will langsung memberi kode kepada Ben dan ibunya untuk segera meninggalkan tempat itu. Namun si robot yang sepertinya menyadari hal itu, dia langsung berubah ke wujud aslinya dan menghalangi jalan keluar dari gua tersebut. Untungnya Ben berhasil keluar dan mengambil alat strumnya. Dengan sekali ulti, robot tersebut langsung hancur seketika. Setelah peristiwa tersebut, karena Will berpikir kalau gambar-gambar di gua tersebut dibuat oleh robotnya yang asli, dia lalu mencoba untuk mengecek keadaan di sekitar. Dan ternyata dari kejauhan, dia melihat tempat yang persis seperti apa yang dilihatnya saat terhubung dengan robot sebelumnya. Saking semangatnya, Will lalu berlari menuju tempat tersebut dan tidak sengaja terpeleset ke sebuah lubang dan langsung jatuh ke pelukan bestinya, di mana ternyata selama ini dia disembunyikan oleh robot jahat yang tadi. Setelah bertemu dengan robot aliennya yang asli, Will, ibunya, dan Ben lalu melanjutkan kembali perjalanannya menuju titik jemput Jupiter. Di sini Maureen tidak sengaja melihat bekas luka di tubuh Ben yang mirip seperti luka Will. Menyadari kalau Maureen sudah melihat lukanya, Ben akhirnya menjelaskan kalau dulu dia juga sama seperti Will. Dia pernah terhubung dengan robot yang dia beri nama Scarecrow. Awalnya dia mengira hubungan mereka spesial seperti Will dengan robotnya, namun ternyata tidak. Ben berkata kalau pada dasarnya mereka hanyalah robot dan tidak memiliki perasaan. Robot itu bisa berubah kapan saja dan balik menyerang siapapun yang ada di dekatnya, seperti yang dialaminya dulu di mana luka-lukanya mengindikasikan kalau masa lalunya dengan Scarecrow tidak berjalan mulus. Maybe it was grazed by a horn during the... Friend, Will Robinson. Namun di sepanjang perjalanannya, Ben menyaksikan kalau robot Will tampak berbeda. Dia seolah-olah mengadopsi sifat manusia dan memiliki empati terhadap makhluk lainnya. Hal itu membuatnya membatalkan misi rahasia di mana tadinya tanpa sepengetahuan Will, robot itu akan dimasukkan ke dalam box elektromagnetik untuk mengurungnya sebagai pengganti Scarecrow. Namun karena nggak tega, dia akhirnya membawa robot tersebut ke dalam pesawat Jupiter bersama dengan mereka. Looks like a ride's here. Maureen here. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan John yang sedang menemui kapten pesawat induk Resolute untuk mengajukan komplain soal keputusan kapten yang mengancam keselamatan anaknya. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba CS pesawat menangkap sebuah sinyal tidak dikenal dan diperkirakan sedang menuju ke arah Resolute. Dari sini John melihat tingkah si kapten langsung berubah begitu mendengar sinyal tersebut dan menyuruh John untuk segera pergi meninggalkan ruang kendali. Menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres, jiwa kepo John pun langsung meronta-ronta. Dia lalu menemui Don West dan meminta bantuannya untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun karena posisi Don West sedang jadi tahanan formalitas dan nggak bisa kemana-mana, dia hanya membantu sebisanya dengan memberitahu John lokasi penyimpanan untuk mengakses semua rekaman yang ada di Resolute. Namun yang jadi masalah, untuk masuk ke sana dibutuhkan izin akses level tinggi di mana hanya orang-orang yang terdaftar sebagai VIP di Resolute yang bisa memasuki ruangan tersebut. Sebenarnya di sini Maureen mempunyai akses tersebut, namun karena dia lagi nggak ada di tempat, John akhirnya terpaksa menemui Dr. Smith dan meminta bantuannya. I wanted to check where we stand. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil masuk ke ruang penyimpanan dan mengakses rekaman yang dimaksud. Di sini mereka berdua tampak terkejut begitu mendengar isi rekaman yang ternyata adalah sinyal dari pesawat alien yang jumlahnya sangat banyak. Yang artinya robot-robot alien itu kemungkinan saat ini berada dekat dengan Resolute. Karena menyadari kalau Hastings sedang merencanakan sesuatu, John lalu meminta Dr. Smith untuk melaporkannya ke pihak keamanan. Hal itu dilakukan agar Dr. Smith mendapat kepercayaan Hastings, sehingga dia bisa menjadi mata-mata untuk mencari info tentang rencananya.
Singkat cerita, Dr. Smith akhirnya berhasil mendekati Hastings dan mengorek sedikit info darinya, di mana ternyata Hastings berencana untuk langsung pergi menuju Alpha Centauri begitu Will dan robotnya sampai ke Resolute dan meninggalkan koloni yang masih berada di pengungsian di planet sebelah. Longer than we had hoped, but always glad to help. Hal itu dilakukannya karena air yang dibawa dari sumur dan akan diolah menjadi oksigen masih tercemar. Dan cadangan oksigen mereka saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jika seluruh koloni diangkut ke Resolute. We're abandoning them. Di saat yang bersamaan, rombongan Will akhirnya sampai di Resolute dan robotnya langsung diminta untuk memindahkan telur dinonya ke ruang mesin agar Resolute bisa segera berangkat. Sementara itu, John diam-diam memberitahu Maureen dan keluarga lain tentang rencana Hastings yang berniat untuk meninggalkan koloni karena masalah krisis oksigen di Resolute. Lalu saat Maureen sedang merenung dan mencari ilham, dia tidak sengaja melihat ke arah planet yang berada tidak jauh dari sana. Setelah dicek, ternyata planet itu mengandung banyak amonium, yang mana dibutuhkan sebagai katalis untuk proses pemurnian air yang terkontaminasi. Artinya mereka bisa mempercepat proses pemurnian air untuk diolah menjadi oksigen, agar para koloni yang terdampar bisa diangkut kembali ke Resolute. Akhirnya di sini para aliansi sepakat untuk membajak pesawat Resolute dan membawanya ke planet tersebut untuk memanen amonium sebanyak-banyaknya. Stage mutiny, there are a few things you need to know. Namun untuk membajak Resolute bukanlah hal yang sepele. Di sini John menggunakan pengalamannya sebagai marinir untuk membantu mengatur strategi. Pertama, mereka harus mengetahui kemampuan tim, kemampuan musuh beserta semua kelemahannya. Dan yang menjadi target utama mereka adalah kepala security. Selanjutnya, Penny membantu Don West mengelas borgol kakinya untuk membantu rencana Maureen dari ruang mesin. Sementara Maureen, Angela, dan istri Dr. Watanabe langsung masuk ke ruang kemudi dan meretas sistem kemudi secara terang-terangan. Di sini, Kapten lalu mendapat telepon dari ruang mesin yang mengatakan jika mulai saat ini ruang mesin hanya akan mematuhi perintah dari Maureen. Tentu saja, Kapten tidak tinggal diam dan menyuruh security untuk mengusir Maureen dari ruangan tersebut. Disinilah Maureen mengingat apa yang John katakan, di mana dia mulai mempengaruhi kepala security dengan menceritakan bahwa kepala security itu pernah mempunyai hutang budi dengan seseorang dan seseorang tersebut sekarang masih terdampar di planet yang akan mereka tinggalkan. So, karena pertimbangan itu, kepala security akhirnya percaya dan berada di pihak Maureen. Cities of this task are greater than you can plan. Lalu karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, disinilah saya menghargai keprofesionalan sang kapten di mana dia tidak marah atau merasa tersinggung sama sekali terhadap Maureen dan malah berusaha yang terbaik untuk rencana Maureen. Hal itu dibuktikan ketika dia memberitahu semua info tentang Resolute yang tidak ada di buku petunjuk ketika koplingnya agak seret, terus remnya bunyi, lampu sen mati, dan lain-lain. We'll be ready. Lalu Maureen menjelaskan kepada Kapten dan Hastings di mana intinya dia sudah memperhitungkan semuanya secara matematis dan akan membawa pesawat induk Resolute ke planet yang baru aja dilihatnya dan mengambil gas yang ada di tepian planet tersebut untuk deoksidasi air dari planet yang tercemar karat kemarin. But it's not really all of us. And we go to Alpha Centauri and start a new life. Singkat cerita, saat mereka udah sampai di planet gas, mereka langsung menukik untuk memanen gas yang dimaksud. Namun di tengah perjalanan, apa yang sudah diperingatkan oleh Kapten benar-benar terjadi, di mana salah satu bagian rangka pesawat patah karena tekanan udara yang begitu kuat. Dan pesawat induk Resolute memang tidak pernah didesain untuk masuk ke atmosfer sebuah planet. Jadi dia dirakit di luar angkasa terus ngetem di sana. Orang-orang naik turun pakai pesawat Jupiter yang kecil-kecil. Nah, di sini untungnya robot Will dengan pengalaman ngelasnya di bengkel las sinar berkah, dia langsung gercep menyambung patahan tersebut. You got lucky. Di sisi lain, ternyata malah Hastings yang tersinggung dengan kelakuan Maureen.
Diperlihatkan di sini dia menemui John untuk mengancamnya agar meminta Maureen untuk menghentikan rencananya. Kalau tidak, dia akan membuka semua katup udara yang membuat orang-orang di bagian mesin keracunan menggunakan kode akses milik Maureen agar orang-orang menyalahkan Maureen nantinya. Loh bang, kok Hastings bisa tahu kode akses Maureen? Nah, jadi gini. Dulu sebenarnya Will tidak lulus ujian untuk misi perjalanan ke Alpha Centauri karena nilai ujiannya di bawah rata-rata. Lalu karena nggak mungkin Maureen meninggalkan Will sendirian, Maureen meminta Hastings karena dia orang dari HRD untuk membantu memalsukan data milik Will. Dengan imbalan Maureen memberikan kode akses miliknya. We'll never see either of them again, so that he could qualify for the trip. Balik ke cerita, of course tentu saja John menolak permintaan Hastings. Namun karena Hastings telah dibutakan oleh harga dirinya sendiri, intinya bagaimanapun caranya Maureen harus gagal. Dia mengurung John di Jupiternya, mematikan semua alat komunikasi di Resolute dan nekat melancarkan aksinya dengan mengorbankan para awak kapal di bagian mesin. Di sisi lain, Don West dan teman-temannya di ruang mesin otomatis langsung pada panik. Dia lalu menyuruh semua temannya untuk menyelamatkan diri. Namun karena waktu yang terbatas dan pintu tertutup secara otomatis, di sini Don West malah terjebak di sana bersama salah satu temannya. Kembali ke Maureen yang menyadari sesuatu terjadi di ruang mesin, mereka langsung berusaha menghubungi Don West. Namun karena semua komunikasi telah diputus oleh Hastings dan katup udara telah dibuka, tidak punya pilihan lain, Maureen harus menutup katup udara tersebut secara manual dari luar menggunakan pesawat mekanik. Tidak membuang waktu, dia langsung bergegas untuk menutup pintu tersebut. Singkat cerita, akhirnya Maureen berhasil menutup katup di ruang mesin dan menyelamatkan Don West. Di sisi lain, Hastings kembali ke ruang kemudi dan bermaksud untuk mengembalikan rencana mereka semula menuju Alpha Centauri. Namun tanpa diduga, ternyata sang kapten yang melihat apa yang dilakukan Maureen, dia seperti merasa terinspirasi dan akhirnya tetap melanjutkan rencana Maureen untuk memanen gas di planet tersebut. It's math. Thank you. Sementara itu diperlihatkan Will dan Penny yang sedang mengikuti robot alien dari belakang, di mana ternyata robot itu sekarang sudah bisa berinisiatif untuk menyelamatkan Scarecrow yang sedang dikurung. Di sini untuk pertama kalinya robot alien itu juga mengabaikan perintah Will saat dia memintanya untuk melanjutkan perjalanan ke Alpha Centauri seolah dia sudah level up dan bisa menentukan keinginannya sendiri. Namun tindakannya melepas Scarecrow dari kurungannya ternyata membuat mereka jadi dianggap memberontak dan harus berurusan dengan petugas keamanan. Untuk menghindari kejaran, mereka lalu bersembunyi di tempat pembuangan sampah sampai kondisi aman. Di sini saat Will mencoba berkomunikasi untuk menanyakan tujuannya, robot itu lalu menunjukkan simbol yang ada di lengan Scarecrow dan bermain tebak gambar di mana dia berusaha untuk memberitahu Will kalau Scarecrow harus dibawa ke planet tempat Will bertemu dengannya kemarin. To the ring on the Amber Planet. I also have no way to contact anyone. Setelah mengetahui maksud dari robot aliennya, Will dan Penny langsung berpikir keras dan menyusun rencana untuk menuju ke sana. Sementara itu diperlihatkan John yang sedang bersiap untuk menderek Maureen setelah mendapat kabar kalau Maureen kehabisan bensin di luar. Ternyata bagaikan udang di balik layar, Hastings yang mendengar John keluar Resolute untuk menderek Maureen, dengan sengaja dia mengunci pintu garasi dan bersamaan dengan itu, dia lalu meminta awak Resolute untuk menambah kecepatan yang membuat pesawat John dan Maureen terpental dan menjauh dari Resolute. Seolah yakin telah sukses menyingkirkan Maureen dan John, Hastings lalu membuat jurnal laporan palsu yang mengatakan kalau mereka berdua hilang di luar angkasa saat sedang memperbaiki Resolute.
Hal itu dilakukannya untuk melindungi reputasinya karena Maureen dan John dianggap bisa membeberkan kebusukannya selama menghadapi masa kritis Resolute. Judy, come in. Lalu Maureen yang menyadari kalau posisinya semakin jauh dengan Resolute, dia langsung menghubungi Judy dan memberitahukan apa yang dialaminya dan meminta Judy untuk berhati-hati terhadap Hastings. Namun belum sempat bicara banyak, komunikasi mereka terputus karena sudah berada di luar jangkauan. Okay, so the way I see it, Mereka lalu mencari cara lain untuk menyusul Resolute. Namun tiba-tiba muncul paus terbang raksasa di depan mereka di mana sabetan ekornya langsung membuat mereka terlempar ke permukaan planet yang terbuat dari lahar. Untungnya di sini John mampu mengontrol pesawatnya dan mereka pun akhirnya selamat dan melanjutkan perjalanannya menyusul pesawat Resolute. Gotcha! Hang on! Sementara itu di dalam Resolute, Judy yang masih belum mengetahui kabar dari kedua orang tuanya lalu berusaha menghubungi Will dan Penny. Namun di sini dia tidak mendapat jawaban karena sebelumnya Penny sudah merusak alat komunikasinya agar tidak terlacak oleh Hastings dan Ben. So karena khawatir dengan kondisi kedua adiknya yang beban, Judy langsung bergegas untuk mencari keberadaan mereka. seriously guys, where are you? Di tengah jalan, Judy bertemu dengan Samantha yang juga mendengar kabar soal Will dan Penny yang sedang jadi buronan. Dia berniat membantu Judy mencari kedua adiknya tersebut. Lalu saat lagi ngobrol, tiba-tiba dari arah belakang mereka ditarik oleh Penny dan dibawa ke tempat daur ulang sampah. Hi, Judy. Di sini barulah Will menjelaskan semuanya kalau dia ingin membantu robot aliennya memperbaiki Scarecrow. Awalnya Judy sempat menolak usul tersebut karena hal itu sangat berbahaya. Apalagi kedua orang tua mereka saat ini masih nggak tahu di mana. Namun karena mengingat jasa-jasa robot alien itu kepadanya dan keluarganya, Judy akhirnya setuju untuk membantu mereka. Mereka lalu menyusun rencana untuk mengelabui Hastings dan Ben dengan membuat pengalian. Jadi di sini Judy dan Penny bertugas membuat kekacauan dengan menggunakan mobil penjelajah di dalam Resolute. Sementara Will dan robotnya diam-diam membawa Scarecrow menuju Jupiter untuk segera keluar dan pergi ke lembah petir. Namun ternyata di sini Ben menyadari rencana mereka dan langsung menghadang Will dan robotnya. Tapi dia seakan takjub melihat sikap robot alien Will yang peduli dan rela berkorban untuk Scarecrow. Hal itu membuat Ben akhirnya berubah pikiran dan membantu mereka memperbaiki Scarecrow. Ben menyadari kalau robot alien Will berbeda dan mungkin dengan memperbaiki Scarecrow, Scarecrow juga bisa merubah sifatnya dengan harapan dia bisa membantu koloni ke depannya tanpa harus dipaksa. So setelah mengambil keputusan yang sangat beresiko, Ben akhirnya malah membantu Will dan Scarecrow pergi menggunakan Jupiter menuju ke lembah petir. Namun mereka harus merelakan robot Will yang tertangkap oleh Hastings dan digunakan sebagai pilot Resolute yang baru. It's a Jupiter too. Di saat yang bersamaan, Maureen dan John juga berhasil menyusul Resolute dengan sisa-sisa bahan bakar yang sudah menipis. Agar kedatangannya tidak diketahui, mereka lalu masuk dengan memanfaatkan lubang udara yang masih terbuka sedikit. Dan berkat pengalamannya magang jadi supir bis Mira, John akhirnya berhasil nyelip dan masuk lewat celah yang sangat kecil tersebut. Sementara itu Ben dan Will yang sudah sampai di lembah petir langsung bergegas untuk menurunkan Scarecrow. Namun di saat yang bersamaan, badai petir yang harusnya jadwalnya masih beberapa menit ternyata sudah mulai terlihat dari kejauhan. Akhirnya karena kondisi Scarecrow yang sudah semakin lowbat dan tidak memungkinkan untuk menunggu badai petir selanjutnya, Ben memutuskan untuk langsung membawanya keluar dan memerintahkan Will untuk menunggu di Jupiter. Dan tepat setelah Ben berhasil membawa Scarecrow ke tower pengecasan, tiba-tiba petir langsung menyambar dan membuatnya tidak sempat untuk melarikan diri. Let's do things differently from the start. Lalu tidak berselang lama,
Samar-samar dari kejauhan, Will melihat merah-merah menyala yang awalnya dia kira Scarecrow. Lah, tapi kok banyak? Di sini Will langsung mengabarkan hal itu dan meminta bantuan evakuasi kepada koloni yang masih berada di planet tersebut. What the hell are you doing? Jupiter 2, please come in. Di sisi lain diperlihatkan John dan Maureen yang sudah berhasil masuk ke Resolute dan bersembunyi di lorong saluran udara. Dengan dibantu Don West, mereka berusaha membobol ruang mesin untuk menyelamatkan robot alien dan mengulur waktu sampai Will berhasil kembali ke Resolute. Found the needle. Radio signature. Namun karena di ruang komando Hastings mendapat kabar ada pesawat alien yang mendekat ke arah mereka, dia memutuskan untuk segera berangkat ke Alpha Centauri dan meninggalkan beberapa koloni yang masih belum sampai di sana. You might want to hang on to something. Take us to Alpha Centauri. Menyadari hal itu, John akhirnya dengan terpaksa keluar dan menggunakan kekerasan untuk menerobos ke ruang mesin, diikuti oleh Don West dan juga Maureen. Begitu sampai di dalam, nggak pakai babi bu, Maureen langsung menghajar Hastings dengan setruman yang langsung membuatnya pingsan seketika. Tidak berselang lama, Will dan rombongan terakhir koloni akhirnya tiba di Resolute. Di sini dia langsung memberitahu ibunya tentang robot alien jahat yang sedang mengejar mereka dan sebentar lagi sampai di Resolute. Akhirnya dengan mempertimbangkan waktu yang mepet dan tidak memungkinkan untuk kabur, Maureen memutuskan untuk menjebak robot-robot alien itu di sebuah ruangan dan menghancurkannya dengan menggunakan medan elektromagnetik seperti milik Ben. Tanpa membuang waktu, orang-orang di sana langsung bergotong royong untuk membuat alat tersebut. Di sini John dan Judy bertugas untuk memancing robot-robot itu menggunakan telur dino, sementara Maureen dan Don West standby di aula untuk menyalakan alat yang sudah mereka setting sebelumnya. Hanya berselang beberapa menit, rombongan robot alien yang jumlahnya sangat banyak akhirnya sampai dan menjebol masuk ke Resolute. John dan Judy yang sudah ready langsung menggiring robot-robot itu menuju ruangan yang telah dipersiapkan. Lalu setelah memastikan semua robot sudah masuk ke dalam ruang perangkap, Don West yang dari tadi memantau di balik pintu langsung memerintahkan Maureen untuk mengaktifkan alat tersebut. Namun sayangnya karena power yang dibutuhkan belum mencapai 100%, robot-robot itu tidak langsung hancur melainkan hanya mematung di ruangan tersebut. Lalu belum selesai masalah mereka dengan robot alien yang mematung, tiba-tiba CS di ruang kendali memberi kabar kalau ada ratusan sinyal pesawat robot alien yang mendekat ke arah mereka. Mengetahui hal itu, Maureen lalu mendiskusikannya bersama dengan keluarganya. Karena tidak memungkinkan untuk menjebak semua alien yang sedang OTW ke sana, Judy lalu mengusulkan untuk memisah rombongan dan mengevakuasi anak-anak terlebih dahulu ke Alpha Centauri. The alien engine can go on any ship. There are 97 children aboard the Resolute. Awalnya usulan itu sempat mendapat protes dari kedua saudaranya dan juga orang tuanya. Namun karena menyadari mereka tidak punya banyak waktu, akhirnya dengan terpaksa Maureen dan John menyetujui usulan tersebut. Judy's right. Singkat cerita, seluruh anak di bawah 18 tahun dikumpulkan di sebuah pesawat Jupiter dan mulai bersiap untuk berangkat. Sementara para warga lainnya bersiap dengan tugas mereka masing-masing untuk menghadang para robot alien yang sebentar lagi akan sampai. Hey, you're with us. We have half an hour. Lalu diperlihatkan di sini robot alien Will yang kelihatannya sedang terburu-buru. Dia menuju ruang perangkap dan berusaha memberitahu Maureen kalau para robot alien yang sebelumnya mematung ternyata bergerak dengan sangat lambat, di mana para robot itu berusaha memotong kabel power agar mereka bisa lepas dari perangkap elektromagnetik. Di sini Maureen dan Dr. Smith lalu mencoba untuk menjauhkan kabel yang hampir dijangkau robot alien tersebut. Namun ternyata bukan cuma satu, mereka tidak menyadari kalau semua robot tersebut masing-masing berusaha untuk lepas dari perangkap dan salah satu di antaranya sudah berhasil mencapai tombol pintu udara dan langsung membukanya.
So di sini Dr. Smith yang sekali-sekali juga ingin berguna untuk koloni, dia langsung bergegas mengambil baju luar angkasanya dan menutup pintu agar Maureen aman. Dia lalu berusaha memindahkan kabel-kabel di sana sebelum para robot mampu mencapainya. Namun begitu menyadari kalau kabel yang harus dipindahkan gak cuma satu atau dua, akhirnya di sini Dr. Smith hanya bisa pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Paling gak dia sudah berusaha menyelamatkan koloni walaupun ujung-ujungnya tetap gagal. Sementara itu, Will dan robotnya yang sudah bersiap untuk menjalankan Jupiter tiba-tiba merasakan tanda bahaya. Danger. Di sini Will melihat kalau robot yang sebelumnya terkena perangkap ternyata sudah bebas dan sedang menuju ke arah mereka. Lalu dengan berbekal yakin dan positive thinking, Will dengan pedenya merasa bisa menghentikan robot-robot itu dengan cara kekeluargaan. Namun berbeda dengan robot miliknya yang mau mendengar kata-katanya, para robot jahat itu tampak tidak peduli dan malah berniat menyerang Will. Beruntung Scarecrow datang di saat yang tepat dan langsung menahan robot-robot itu untuk memberi waktu agar pesawat Jupiter anak-anak bisa segera berangkat. Namun sayangnya Scarecrow bukanlah masalah bagi robot-robot tersebut, di mana mereka bisa mengalahkannya dengan mudah dan lanjut mengejar Jupiter anak-anak. Menyadari hal itu, Maureen dan John akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Resolute untuk menghalangi para robot itu agar tidak mengejar pesawat anak-anak. Setelah memprogram jalur Resolute untuk menabrakkan diri ke sebuah puing, di sini mereka berdua sebenarnya sudah pasrah karena mereka tidak akan mempunyai cukup waktu untuk melarikan diri. Namun Don West, si paling setia kawan, ternyata masih standby di sekitar situ dan langsung menjemput mereka. Nggak berselang lama, Resolute akhirnya menabrak puing luar angkasa dan langsung meledak bersama dengan para robot alien yang belum sempat pergi dari sana. Di sisi lain diperlihatkan Jupiter anak-anak yang sudah berhasil melewati portal. Namun alih-alih sampai di Alpha Centauri, mereka malah dibawa oleh robot Will ke sebuah planet tidak dikenal. Setelah diklarifikasi, ternyata cara kerja portal robot milik Will hanya mengikuti salah satu tanda sinyal yang dibuat manusia dan malah mengarah ke planet tersebut. Di tengah kebingungan mereka, dari kejauhan tiba-tiba terlihat sebuah pesawat luar angkasa yang terdampar. Ternyata pesawat itu adalah pesawat Fortuna yang hilang 20 tahun lalu yang dikomandoi oleh Kapten Grant Kelly yang tidak lain adalah ayah kandung dari Judy Robinson. My father. Karena rasa penasarannya yang menggebu-gebu, Judy lalu memutuskan untuk masuk ke sana dan mengambil semua rekaman dan data-data pesawat untuk diselidiki. Namun belum selesai mengcopy file tersebut, pesawat mereka tiba-tiba tertabrak oleh asteroid yang membuat Jupiter harus mendarat darurat di planet yang ada di bawah mereka. 90 seconds. Judy yang masih berada di Fortuna lalu berusaha kembali ke Jupiter secepat mungkin. Namun karena laju Jupiter tidak bisa dikendalikan, Judy hampir terlempar keluar angkasa. Untungnya ada seseorang yang sigap dan langsung menangkapnya di pintu darurat. Dan ternyata orang itu adalah Dr. Smith yang sebelumnya dikira sudah wafat dimakan robot alien. Singkat cerita, tidak terasa sudah hampir setahun para koloni anak-anak terdampar di planet yang tidak mereka ketahui. Mereka beradaptasi dan bertahan hidup dengan menanam berbagai tanaman porang dan eceng gondok sambil mencari cara untuk kembali berkumpul dengan orang tua mereka yang saat ini entah di mana. This is here. Diperlihatkan Will dan anak-anak lain juga bergotong royong mengumpulkan titanium mentah dan diolah menjadi bahan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki pesawat.
doesn't talk to me about it. Sementara Judy terus berusaha mencari sinyal untuk melakukan kontak dengan koloni lain dan juga awak pesawat Fortuna yang kemungkinan masih berada di luar sana. Dan juga karena keadaan di planet tersebut yang sudah bolong, semakin hari meteor bekas pecahan dari planet itu juga semakin tidak terkendali. So mereka harus memonitor hujan meteor yang mengancam siang dan malam dan juga mempercepat proses perbaikan Jupiter agar bisa segera pergi dari planet tersebut. We're all clear. Judy? Judy yang bertugas sebagai kapten lalu teringat dengan sensor pesawat yang sempat mendeteksi lokasi kandungan titanium yang sangat besar namun lokasinya sulit dijangkau. Akhirnya karena tidak punya banyak pilihan, mereka akhirnya berencana untuk pergi ke sana mengambil titanium langsung dari sumbernya. Singkat cerita, setelah bersusah payah mendaki gunung, mereka akhirnya sampai di lokasi dan langsung memanen titanium sebanyak-banyaknya. Di sini sebelum mereka kembali turun ke bawah, Judy yang masih penasaran dengan orang tua kandungnya memanfaatkan momen tersebut untuk lanjut ke puncak dan mencari sinyal Fortuna. Namun Penny merasa kalau Judy tidak adil setelah idenya yang memisahkan semua keluarga di Resolute. Dia malah mementingkan ambisi pribadi dengan mencari ayah baru. Me too. I've never been this close before. Lalu di tengah perdebatan itu, tiba-tiba tenda mereka gogrok karena pijakannya dimakan oleh semacam raya pemakan batu. Hey, be careful of the object. Lalu dengan memanfaatkan tenda mereka membuat sayap-sayapan dan terbang menaiki aliran udara yang berhembus ke atas yang membuat mereka berhasil menyelamatkan diri sekaligus mengamankan titanium yang sudah mereka kumpulkan. Hal itu ternyata juga membuat Penny sadar kalau tanggung jawab Judy selama ini terlalu besar dan mereka memang membutuhkan orang yang lebih dewasa untuk memimpin mereka. So dia akhirnya ikhlas dan mendukung Judy untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Sementara dia dan Will akan turun dan mengurus titaniumnya. It's okay. Singkat cerita, sementara menunggu Judy yang sedang melakukan penyelidikan Fortuna, Will yang sudah sampai di kamp pengungsian lalu didatangi Dr. Smith di mana dia telah mengecek semua laporan tentang jumlah titanium yang mereka olah dari awal yang jumlahnya harusnya sudah cukup untuk memperbaiki Jupiter. Di sini dia menuduh Will dengan sengaja menyabotase pemurnian titanium untuk mengulur waktu agar mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Alpha Centauri. Tidak punya jawaban, Will akhirnya mengaku melakukan hal itu karena dirinya saat ini sedang menjadi buronan para robot alien jahat yang sewaktu-waktu bisa menghadang mereka di perjalanan. Namun dia berjanji kali ini dia akan berusaha memperbaiki Jupiter agar mereka semua bisa meninggalkan planet tersebut. Setelah dimintai klarifikasi oleh Dr. Smith, Will langsung pergi menemui robot aliennya di mana ternyata yang menyabotase titanium selama ini bukanlah Will, melainkan robot aliennya. Dia melakukan hal itu demi melindungi Will. Namun karena keterbatasan bahasa kolbu mereka, Will tidak bisa mendapatkan alasan lainnya yang lebih akurat. Dan akhirnya Will hanya memberi pemahaman kepada robotnya untuk mempercayainya dan tidak melakukan hal-hal aneh lainnya yang bisa merugikan koloni mereka. You have to trust me. Message to you. 'Cause every little thing. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan rombongan John dan yang lainnya di mana ternyata saat ini mereka sedang bersembunyi di dekat sebuah bintang mirip matahari agar tidak terdeteksi oleh robot alien jahat. Diperlihatkan Victor yang bertugas sebagai kapten sedang mengadakan meeting dengan koloni untuk membahas cara agar mereka bisa menuju Alpha Centauri yang mereka kira anak-anak mereka sudah sampai di sana dengan selamat. Satu-satunya jalan untuk menuju Alpha Centauri adalah dengan mencuri telur dino dari pesawat alien. They don't like us. What are you looking at? Namun John berkata kalau hal tersebut mustahil dilakukan dengan minimnya sumber daya dan perlengkapan. Para robot alien bisa dengan mudah menghancurkan mereka jika keberadaan mereka diketahui.
Akhirnya karena orang-orang di sana juga kelihatannya mengalami stres berat setelah berpisah dengan anak-anaknya ditambah suhu di dalam Jupiter yang terus meningkat, John mengusulkan untuk lebih fokus memperbaiki Jupiter dan bersembunyi untuk sementara waktu. This is my message. Singkat cerita, John lalu mengajak Maureen dan Don West untuk mengambil bangkai alien yang sebelumnya dihancurkan oleh Ben di dalam gua setelah diceritakan Maureen, dengan harapan bisa di-reset dan nantinya membantu mereka ke Alpha Centauri. Namun begitu sampai lokasi, mereka menemukan kejanggalan di mana robot alien yang mereka cari ternyata sudah menghilang. Awalnya Maureen mengira kalau robot itu terkubur karena planet itu sedang dilanda badai pasir. Namun setelah dicari-cari dan hasilnya tetap nihil, mereka akhirnya memutuskan untuk sementara kembali ke Jupiter sambil menyusun rencana selanjutnya. This is as far as we can go in the chariot. Without my permission. It's okay. Di sisi lain, Judy akhirnya berhasil menemukan lokasi kapal darurat Fortuna yang terdampar, di mana di dalamnya terdapat Grant Kelly, ayah kandungnya bersama dengan 2 awak lainnya di dalam kotak dan masih sehat walafiat meski sudah tertidur hampir 20 tahun. Walaupun awalnya sempat terjadi malfungsi mesin saat Judy pertama kali membuka kotak tersebut, namun berkat pengetahuannya sebagai dokter muda, dia akhirnya berhasil membangunkan ayah kandungnya dengan selamat dan langsung mengajaknya kembali ke Jupiter. Response declining. Who are you? Di sini Judy tidak langsung memberitahu kalau dia adalah anak kandungnya karena Grant Kelly sepertinya masih agak linglung setelah tertidur bertahun-tahun. Dan juga karena kenyataannya beliau ini masih belum tahu kalau Maureen dulu hamil pas ditinggal dinas ke luar angkasa. So? Seriously, this is... Jadi sebenarnya sebelum nikah sama John, Maureen dulu pernah pacaran sama Grant Kelly waktu masih kuliah. Nah, Grant Kelly ini lalu direkrut NASA dan ikut misi pertama penjelajahan luar angkasa untuk mencari planet alternatif tempat tinggal pengganti bumi. Mereka berdua lalu main dokter-dokteran sebelum Grant Kelly berangkat, dan ternyata setelah tahun demi tahun berlalu, Grant Kelly tidak pulang-pulang dan dinyatakan innalillahi beserta semua awak pesawat Fortuna. Lalu karena udah punya Judy dan tidak mau hidup menjanda, Maureen akhirnya menikah sama John dan lahirlah Penny dan Will. Lanjut beralih ke camp koloni anak-anak. Diperlihatkan di sini Will dan Penny dengan ditemani oleh Dr. Smith. Mereka pergi ke sebuah gua yang sebelumnya ditemukan oleh Penny, di mana gua tersebut mengandung energi elektromagnetik persis seperti apa yang ada di pesawat induk Resolute. Karena penasaran, Will dan Penny lalu memutuskan untuk menyelidiki gua tersebut sementara Dr. Smith menunggu di luar untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu dengan mereka nanti. I agree with whoever. Are you sure it's a good idea to have both acting co-captains? In the Girl Scouts, this is how we kept track of each. Di dalam gua, Will menemukan sebuah jejak kaki yang mirip seperti robot alien, namun dengan tekstur yang berbeda. Will mengatakan kalau jejak itu bukan berasal dari kaki robot, melainkan makhluk hidup yang kemungkinan mirip seperti robot alien. It looks like they could... Penny yang panik mendengar hal itu lalu tidak sengaja menyentuh tembok di belakangnya dan langsung membuat pintu di ruangan tersebut tertutup. Untungnya Dr. Smith yang menyadari kalau Will dan Penny sedang dalam masalah langsung menyusulnya dan membuka pintu tersebut. Sorry I'm late. Tidak berselang lama, robot Will juga menyusul mereka ke tempat tersebut. Di sini dia meminta Will untuk mengikutinya sambil memberikan isyarat bahaya. Robot itu lalu membawa Will dan yang lainnya lebih jauh ke dalam gua, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang menyerupai sarang raksasa yang sudah tidak terpakai. Are they still here? Do you think whoever made this place? Ternyata tempat itu adalah tempat di mana dulunya robot Will dan ratusan robot-robot lainnya diciptakan. Di sini juga akhirnya diketahui kalau ternyata makhluk pencipta robot alien Will sudah punah tidak tersisa. Setelah memperlihatkan markasnya, robot Will lalu mengajak mereka ke ruang mesin yang ternyata masih bisa dioperasikan. Robot itu lalu menunjukkan lokasi Jupiter tempat Maureen, John, dan Don West berada sambil masih mengisyaratkan tanda bahaya. Is that? Danger. Help family will
Why would you show us this if we can't do anything to help? Di sisi lain, Maureen, John, dan Don West yang sudah kembali ke Jupiter dikejutkan dengan suara yang berasal dari sisi lain pesawat. Setelah diselidiki, ternyata ada robot alien yang berhasil menyelinap masuk ke dalam saat mereka sedang menuju gua. Sambil berusaha untuk tetap tenang, tidak punya pilihan lain, mereka lalu menyusun rencana untuk melumpuhkan robot tersebut. Are you looking? Dan saat robot itu berhasil dijebak, tiba-tiba mereka mendengar suara Will. Dad! Mom! Dad! Scarecrow. Ternyata robot itu adalah Scarecrow yang sedang terhubung dan sengaja dikirim oleh robot Will untuk membantu John dan Maureen. Namun sayangnya karena wifi di markas robot udah nunggak lama, koneksi mereka tiba-tiba terputus. Walaupun cuma sempat ngobrol sebentar, mereka cukup lega karena mengetahui kalau anak-anak mereka baik-baik saja. So di sini Maureen langsung bersemangat dan melanjutkan misi mereka selanjutnya, yaitu mencuri telur dino agar mereka bisa membawa sisa koloni lanjut ke Alpha Centauri. Balik ke Judy dan Grant Kelly yang sudah sampai di koloni dengan selamat. Di sini Grant Kelly terlihat cukup takjub dengan 20 tahun perubahan pesawat luar angkasa, di mana sekarang semua pesawat bertransmisi matic dan dikerjakan oleh komputer. Disinilah Grant Kelly jadi suudzon dengan proses otomatisasi yang mengakibatkannya terdampar selama 20 tahun. Lalu di tengah obrolan mereka, Penny datang dan memberitahu Judy soal penemuan kota mati milik alien dan mengatakan kalau saat ini Will sedang berada di tempat tersebut untuk mengeksplorasinya. The computer calculates every possible outcome. Singkat cerita, setelah berhasil memperbaiki mesin pesawat Jupiter, Judy dan Penny langsung bersiap untuk lepas landas pergi meninggalkan planet tersebut. Di sini Judy lalu menghubungi Will yang berada di kota alien via HT untuk segera merapat ke pesawat Jupiter. Namun karena Will tidak merespon, takut terjadi apa-apa dengan adiknya, Judy lalu memutuskan untuk menjemputnya dipandu oleh Dr. Smith untuk menunjukkan jalan ke tempat tersebut. I know the way. I could take you. We didn't really have a lot of time to talk. Alright. Sementara itu, Will yang berada di kota alien menemukan kerangka alien yang jumlahnya sangat banyak dan kemungkinan sudah mati puluhan tahun yang lalu. Dia juga menemukan semacam ruang kendali di mana di sana terdapat tombol misterius dan untuk menekan tombol tersebut dibutuhkan sidik jari alien. So dia menggunakan kerangka tangan alien yang dilihatnya barusan dan mencoba menekan satu persatu tombol tersebut. Here goes.